Baik Ustaz, Betul sekali kita Mbak ke Sheila. informasi di Jawa Tengah. Sepasang pengantin di Karanganyar menjalani prosesi ijab kabul di kompleks pemakaman. Pernikahan ini dilakukan di samping jasad sang ayah yang berada di dalam mobil jenazah. Suasana haru menyelimuti prosesi ijab kabul sepasang pengantin di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Selain berada di kompleks pemakaman, ijab kabul juga digelar di samping mobil jenazah yang membawa jasad ayah dari mempelai wanita. Sang ayah meninggal dunia karena positif COVID-19. Keluarga sudah mengadakan acara resepsi dan undangan tidak tersebar. Dan 4 hari sebelum hari H itu orang tua sudah masuk rumah sakit dinyatakan positif dan meninggal di rumah sakit Wonogiri. Meskipun digelar dengan protokol kesehatan, Satgas COVID-19 di Karanganyar akan melakukan pelacakan bagi seluruh pihak yang mengikuti prosesi pernikahan. Usai ijab kabul, jenazah ayah mempelai wanita pun dimakamkan oleh petugas dengan protokol COVID-19. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Ya, sungguh momen mengharukan yang baru saja kita saksikan. Sepasang kekasih akhirnya melangkah ke jenjang pernikahan, namun kisah bahagia ini juga bercampur dengan kisah sedih karena melangsungkan pernikahan sekaligus menghantarkan almarhum ayahanda ke pemakaman. Nah Ustaz, yang saya ingin tanyakan adalah apakah ijab kabul dapat dilakukan di mana saja? Dan jika seseorang telah berwasiat kepada keluarganya lalu orang tersebut meninggal, ya Ustaz, apakah wasiatnya harus tetap dilakukan? Ya, terima kasih Mbak Sheila. Saya juga ikut bersedih lah ya, karena semestinya pada momen bahagia itu semuanya anggota keluarga ikut berbahagia, tetapi Allah lebih maha kuasa ya, lebih kuasa kemudian mencabut nyawa sang ayah sehingga kebahagiaan itu bercampur dengan kedukaan. Mengenai pelaksanaan ijab kabul akad nikah di area pemakaman, sejauh ini saya belum menemukan larangan memang, tetapi jika itu berkaitan dengan wasiat, umpamanya ketika sang ayah sebelum meninggal, orang tua gitu sebelum meninggal mewasiatkan ketika akad nanti harus ikut menyaksikan, tetapi ternyata meninggal terlebih dahulu, itu kemudian sang anak berpikir, oh kalau gitu akadnya di dekat pemakaman sajalah biar ayah menyaksikan. Itu sebetulnya kalau begitu cara berpikirnya itu tidak terlalu tepat, karena orang yang sudah meninggal dunia tentu saja berada di alam yang lain ya, yang berbeda. Ukurannya sudah bukan lagi ukuran kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini gitu, tetapi sebagai manusia yang sudah berada di alam yang berbeda sana. Apalagi kalau kita kaitkan dengan sabda Rasul SAW terkait wasiat, kita memang boleh bahkan harus melaksanakan wasiat orang tua, tetapi selama ada catatannya ya, selama wasiat itu benar secara agama dan tidak menyulitkan atau bahkan mengakibatkan kemudaratan gitu, kerugian bagi orang banyak. Nah, dalam kasus yang ini saya memandang barangkali orang tua sudah mewasiatkan untuk bisa menyaksikan pernikahan itu, tetapi karena meninggal terlebih dahulu, lalu sang anak berpikir melaksanakan akad nikahnya di pemakaman biar disaksikan. Tetapi kan ternyata dari sisi lain tadi disebutkan juga dalam berita itu bahwa orang tua terindikasi atau positif COVID, sehingga pemakamannya pun seharusnya mengikuti prosedur pemakaman jenazah yang terkena COVID. Nah, ketika itu dilakukan secara tidak mengikuti protokol kesehatan yang benar dalam hal pemakaman, apalagi kalau sampai dihadiri oleh orang banyak yang berpotensi juga menularkan, tentu itu lebih berpotensi membahayakan orang lain. Akan jauh lebih baik akad nikah tetap dilaksanakan di rumah atau di masjid atau di lingkungan terdekat dalam jumlah orang yang terbatas. Kan kalau tidak salah peraturan yang terbaru ini terkait PPKM darurat itu maksimal hanya boleh dihadiri oleh 30 orang ya dalam satu akad nikah. Itu jauh lebih baik daripada memaksakan diri kita melakukan akad nikah di area pemakaman, walaupun dengan dalih kita cinta,
sayang kepada orang tua. Kita lihat saja umpamanya ini ada kaitannya dengan pemakaman gitu ya. Apakah umpamanya Nabi Muhammad SAW dengan istri-istri beliau, salah satunya istri yang tercinta itu adalah Aisyah, itu dimakamkan di berdampingan? Kan tidak juga. Tapi kan kita yakin walaupun Nabi Muhammad dan Ibunda Aisyah dimakamkan tidak berdampingan, itu tidak berarti bahwa di alam sana, di surga sana, beliau-beliau itu berpisah, tidak. Nah ini artinya juga bahwa ketika ayah kita sudah meninggal terlebih dahulu, kemudian kita merasa sangat sedih, ayah tidak bisa menyaksikan kita, pernikahan kita, itu tidak berarti bahwa kemudian ayah menjadi tidak bahagia di alam sana. Karena yang menentukan kebahagiaan beliau di alam kubur, di alam sana itu ya amal baik beliau dan doa-doa dari kita, anak-anaknya. Jadi justru akan jauh lebih baik akad itu diadakan tetap di rumah, kemudian sang anak mendoakan setulus-tulusnya, sebaik-baiknya untuk agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tua, memberi rahmat dan seterusnya itu jauh lebih baik daripada memaksakan sesuatu yang boleh dibilang hampir tidak umum lah dilakukan seperti ini. Tapi larangannya memang saya sejauh ini belum menemukan larangan melakukan akad nikah di pemakaman ya. Tetapi tampaknya itu juga tidak wajar, apalagi kalau ada unsur semacam memaksakan diri gitu, Mbak Sheila. Terima kasih Mbak Sheila. Dengan apa yang dikatakan Ustaz, jadi jangan lebih baik memaksakan suatu kehendak, tapi akhirnya bisa berdampak ke kita. Apalagi kan kalau kita tahu ayahnya ini meninggal karena memang COVID, takutnya yang ada ketika kita mengadakan acara di sana, yang ada kita bisa terkonfirmasi dan bisa berdampak ke kita gitu ya Ustaz ya. Dan itu wajib kita hindari, begitu itu wajib kita hindari. Ya.